Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Eh, Perkenalkan, nama saya Reza Ofa Marwendi. Saya berasal dari Institut Islam Al Mujadid Sabah yang pada saat ini akan memberikan presentasi kepada rekan-rekan semua, yaitu dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang berjudul Integritas Mahasiswa Anti Korupsi Dimulai dari Kampus. Nah, selamat datang dalam video bahan ajar pendidikan anti korupsi. Pada pertemuan ini kita akan membahas integritas mahasiswa sebagai dasar sikap anti korupsi di lingkungan kampus. Materi ini penting karena anti korupsi tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga berkaitan dengan karakter, kebiasaan, dan tanggung jawab kita sebagai insan akademik. Nah, sebelum masuk ke materi, coba kita pikirkan pertanyaan ini. Apakah korupsi hanya terjadi ketika seseorang mengambil uang negara? Nah, banyak nih orang memahami korupsi hanya sebagai persoalan besar di pemerintahan. Padahal perilaku koruptif dapat dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan berulang, termasuk di lingkungan kampus. Nah, menurut Anda, apakah kebiasaan kecil di kampus dapat menjadi perilaku awal koruptif? Nah, setelah Anda mengikuti materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan makna dari anti korupsi, kemudian mengenali contoh perilaku koruptif di lingkungan kampus, dan memahami nilai integritas, kemudian menentukan sikap yang tepat ketika menghadapi tindakan yang tidak jujur dalam kehidupan akademik. Nah, kemudian anti korupsi. Nah, anti korupsi berarti sikap sadar seseorang untuk apa? Untuk menolak segala bentuk perilaku koruptif. Perilaku koruptif tidak selalu membentuk pencurian uang. Nah, dalam dunia akademik, perilaku koruptif itu dapat muncul dalam bentuk apa? Menyontek, kemudian melakukan plagiat, kemudian memanipulasi data, kemudian mencari keuntungan pribadi dengan cara yang tidak adil. Nah, itu definisi anti korupsi adalah sikap menolak perilaku koruptif dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Dimulai dari niat dan pikiran, kemudian tercermin dalam kehidupan sehari-hari, kemudian diwujudkan dalam setiap tindakan. Nah, selanjutnya, ini adalah nilai integritas mahasiswa. Nilai integritas mahasiswa itu yang diawali dengan nilai jujur. Nah, jujur itu adalah berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Kemudian yang kedua adalah disiplin, mentaati aturan dan jadwal dengan konsisten. Nah, pernah enggak teman-teman semua itu menitip absen kepada temannya yang mana Anda itu tidak masuk ke dalam kelas? Nah, itu adalah salah satu perilaku koruptif yang sering terjadi di lingkungan kampus ataupun di lingkungan mahasiswa. Nah, ini dia kasus tip-tip absen. Seorang mahasiswa tidak hadir kuliah tetapi meminta mengisi daftar hadir. Nah, apakah tindakan ini termasuk perilaku tidak berintegritas? Nah, silakan
Anda coba explore berkaitan dengan kasus yang ada dalam presentasi kita ini, yaitu adalah titip absen. Kemudian eh, titip absen itu adalah termasuk perilaku yang tidak berintegritas. Tindakan ini melanggar nilai kejujuran karena mahasiswa menyampaikan data kehadiran yang tidak benar. Tindakan ini juga merupakan melanggar dari nilai disiplin karena mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan sebagaimana dengan aturan yang berlaku. Selain itu, tip-tip absen juga menunjukkan kurangnya tanggung jawab terhadap proses belajar. Oke, lanjut ke kasus kedua. Nah, titip absen adalah melanggar nilai jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, plagiarisme itu adalah terjadi ketika seseorang mengambil tulisan, ide, atau karya orang lain tanpa mencantumkan dari mana sumber data itu. Nah, di dalam dunia akademik, plagiarisme merupakan pelanggaran yang sangat serius. Tindakan ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak jujur terhadap proses berpikir dan hasil dari sebuah karya ilmiah. Nah, dan juga plagiarisme ini berpotensi menimbulkan suatu tindak pidana yang mana bisa dihukum di penjara ataupun diberikan kurungan karena melanggar nilai-nilai yang ada dalam dunia anti korupsi. Kemudian kita lanjut ke kasus berikutnya adalah kasus ketiga adalah gratifikasi kecil. Nah, gratifikasi kecil. Gratifikasi kecil. Mahasiswa memberi hadiah kepada pihak tertentu agar mendapat perlakuan khusus. Nah, apakah ini dapat merusak keadilan akademik? Jawabannya adalah tentu. Tentu. Gratifikasi merupakan suatu perbuatan yang menjadi 7 kategori pengelompokan dalam Undang-Undang Korupsi. Nah, termasuklah gratifikasi ini. Gratifikasi merupakan perbuatan yang memberikan sesuatu kepada seseorang tanpa ada eh, kesepakatan. Nah, artinya memberikan hadiah, memberikan uang atau memberikan apapun itu kepada seseorang yang mana nanti seseorang ini akan mempengaruhi terhadap apa yang menjadi kewajibannya ataupun apa yang terjadi menjadi haknya. Itu suatu perbuatan yang dilarang. Nah, gratifikasi itu ada gratifikasi yang wajib dan tidak wajib dilaporkan. Nah, gratifikasi yang wajib dilaporkan itu adalah 1.500.000 dalam setahun. Itu tertuang di Perka KPK nomor 1 tahun 2026. Nah, ini kasus gratifikasi kecil ini mahasiswa memberikan hadiah. Nah, ini juga dapat merusak keadilan. Setiap mahasiswa harusnya memperoleh layanan dan penilaian berdasarkan aturan yang berlaku ataupun bukan berdasarkan hadiah atau kedekatan pribadi. Nah, sekarang coba teman-teman pikirkan semua. Jika satu mahasiswa mendapat perlakuan khusus karena hadiah, apakah mahasiswa lain dirugikan? Nah, kemudian sekarang teman-teman bisa mengikuti kuis interaktif yang nanti akan saya berikan setelah sesi ini berakhir mengenai gratifikasi kecil ini. Ini dia, nanti ada teman-teman bisa scan melalui QR ini, bagaimana teman-teman bisa memahami gratifikasi kecil ataupun perbuatan yang termasuk dalam perbuatan korupsi. Nah, itu. Kemudian next. Nah, jadi tuliskan satu komitmen anti korupsi
yang akan Anda lakukan mulai hari ini? Nah, coba teman-teman berpikir, apa nih eh, perbuatan yang akan kita lakukan untuk mencegah ataupun tidak melakukan perbuatan dari anti korupsi itu. Misal, apakah perilaku jujur yang akan kamu terapkan di kampus, atau bagaimana kamu menjaga integritas di akademik. Nah, jadi anti korupsi itu dimulai dari kejujuran akademik. Kenapa dimulai dari kejujuran akademik? Karena teman-teman semua harus menerapkan nilai ini dalam kehidupan di kampus. Karena kita adalah seorang akademik ataupun seorang mahasiswa yang tentu berpendidikan, tentu harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, nilai kedisiplinan dalam akademik. Nah, tidak ada lagi yang namanya perbuatan plagiasi dalam suatu karya ilmiah ataupun perbuatan yang telah kita konstruksikan tadi berkenaan dengan titip absen, kemudian mencontek, kemudian perbuatan-perbuatan curang yang berpotensi menuju uh, perbuatan dari korupsi itu. Nah, kemudian mahasiswa harus menolak kecurangan kecil. Nah, kecurangan kecil ini tadi Anda tidak jujur ataupun mungkin teman-teman semua sudah eh, mengalami, sudah melakukan perbuatan itu, kemudian setelah mempelajari ini, teman-teman mengetahui ini, oh inilah perbuatan dari perbuatan korupsi itu. Kemudian integritas dibangun melalui kebiasaan sehari-hari. Nah, diawali dari diri dulu, bagaimana kita menanamkan sikap jujur, sikap disiplin, dan sikap bertanggung jawab. Mulai dari kampus, kita bangun masa integritas. Nah, artinya eh, sebagai kesimpulan, bahwasannya pendidikan anti korupsi itu tidak hanya mengajarkan definisi secara hukum ataupun secara aturan hukum. Pendidikan anti korupsi itu membentuk karakter mahasiswa agar jujur, disiplin, adil, dan bertanggung jawab, dan berani menolak kecurangan. Integritas dimulai dari sendiri, dari kebiasaan kecil, kemudian di lingkungan kampus. Terima kasih atas perhatiannya dalam pemaparan materi ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang terpelajar, maupun yang sebagai seorang yang berada di akademik ataupun siapapun itu harus menanamkan sikap yang namanya sikap anti korupsi. Mari membangun budaya akademik yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Ingat, integritas dimulai dari diri sendiri, mulai hari ini, mulai dari kampus, maka korupsi perlahan akan berkurang ataupun bisa dan bahkan mampu kita cegah yang menjadi cikal bakal perbuatan korupsi secara diatur di dalam undang-undang. Nah, sebagai refleksi, teman-teman dipersilakan untuk saya ingatkan lagi untuk melaksanakan kegiatan eh, scan QR tadi guna untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman semua. Nah, bila mana teman-teman semua ada yang kurang paham terkait penjelasan ini, maka teman-teman bisa melakukan diskusi yang ada di dalam grup WhatsApp kita, yaitu Pendidikan Anti Korupsi. Silakan yang berkaitan dengan topik ataupun kasus-kasus yang terjadi hingga saat ini, boleh kita sharing dan memberikan argumen terhadap apa yang telah terjadi. Karena sejatinya perbuatan korupsi itu adalah perbuatan yang luar biasa. Perbuatan yang memberikan efek yang sangat luar biasa, baik efek kepada ekonomi, efek kepada politik, keuangan, dan lain sebagainya. Sehingga perbuatan korupsi itu adalah suatu perbuatan yang luar biasa dan wajib
untuk kita cegah. Mari kita cegah korupsi dari diri kita sebagai bentuk dari penguatan komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran ataupun nilai-nilai integritas. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa dan bahkan mampu mengilustrasikan ataupun memahami nih berpotensi-potensi terjadinya perbuatan korupsi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.